Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Mulk Perbankan Maluku, ada Pak Fadli. Yang kami hormati juga Pak Asrul dari Bank Peni. Yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Al-Madinah, ada Pak Ustadz Yunus. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, limpahan karunia-Nya, rizki serta kesehatannya, kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka buka puasa bersama serta pemberian santunan dari Majelis Taklim Al-Mulk Perbankan Maluku yang bekerja sama dengan Bank Peni. Baik adik-adik sekalian, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi dari adik kita Kori, saudari Isma. Kepada adik dipersilahkan. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Mul Perbankan Maluku. Kepada Pak Fadli disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan berkah darinya kita di saat ini, di hari ini sudah memasuki hari yang ke-13 ya, di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf kalau di spanduknya ada kesalahan penulisan, sudah 14, ternyata masih hari yang ke-13 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Namun tidak mengurangi semuanya, kita tetap patut bersyukur kepada Allah karena hari ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat kesempatan untuk kita bisa bernapas sampai sore hari ini, karena kita tidak pernah tahu setelah ini apa yang akan terjadi kepada kita. Namun kita patut bersyukur nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Siapa sih yang menyangka sampai sore ini masih bisa berpuasa? Karena setelah berbuka puasa nanti kita tidak bisa menebak apakah besok kita masih bisa berpuasa. Hanya Allah yang Maha Tahu, dan itu semua rahmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menerima semua yang Allah berikan sehingga kita sebagai umat Islam bisa menjadi salah satu umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat itu Nabi Muhammad tidak menerima semuanya dari Allah, mungkin kita saat ini masih hidup di zaman jahiliyah, masih hidup dengan kondisi yang kurang lebih teman-teman sendiri atau adik-adik sendiri tahu sekarang ini seperti apa kondisi. Yang sudah seperti saat ini pun kita masih hidup seperti orang masih hidup di zaman jahiliyah. Pasti berkat beliau lah kita semuanya mendapat rahmat, mendapat berkah, menjadi orang-orang terpilih, menjadi bagian dari orang Islam, menjadi orang Muslim. Semoga kita akan menjadi pengikut beliau sehingga di yaumil mahsyar nanti kita akan bersama-sama dengan beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dari pengurus Yayasan Pesantren Al-Madinah yang kami hormati, rekan-rekan dari pengurus Majelis Taklim Perbankan, Majelis Taklim Al-Mul Perbankan Maluku, juga buat rekan-rekan saya dari Penin Bank yang kalau setiap bulan Ramadan kita pasti berkolaborasi selalu. Setiap kegiatan bulan Ramadan pasti ada kolaborasi antara Al-Mul dan teman-teman dari Penin Bank, terutama dari teman-teman kerohanian Kristen. Jadi teman-teman harus tahu, adik-adik dari pesantren dan teman-teman dari Yayasan Al-Madinah, kegiatannya Al-Mul dan teman-teman dari Penin itu tidak seluruhnya dilakukan oleh teman-teman dari Muslim ya. Bukan kita saja, tapi teman-teman dari non-muslim pun mendukung kegiatan kita. Nah, ini salah satu bentuk saling menghargai di antara sesama. Kalau mau dibilang, teman yang hadir saat ini sebenarnya punya kegiatan juga, tapi dia masih menyempatkan diri untuk hadir di sore hari ini. Yang pasti bahwa inilah bentuk sukacita kita di bulan Ramadan, bahwa kita harus saling berbagi, dan itulah yang dilakukan oleh kita dari Al-Mul, saya bersama teman-teman, juga teman-teman dari Penin Bank. Jadi yang hadir di sini ada dari beberapa bank,
Kalau yang MC tadi dari Bank Maluku, kalau saya sendiri dari BCA, kalau teman-teman yang banyak-banyak yang berkeliaran dari tadi itu dari Panin Bank. Mereka ditemani oleh salah satu pejabat di Panin Bank, ada Pak Astul, dan beliau lagi di belakang ngurusin komputer untuk kita live. Nah sore hari ini kita juga live dari sini yang dilihat oleh teman-teman dari Al-Muq yang tidak hadir. Jadi jamaah Al-Muq juga pengikut-pengikut Al-Muq yang ada di Facebook dan juga YouTube bisa nonton kita live sore hari ini. Jadi sekali lagi inilah bentuk dari syukur kita di bulan Ramadan karena kami masih bisa berbagi dengan adik-adik kita di Yayasan Al-Madinah. Mungkin sudah terakhir kita datang 2 tahun yang lalu ya. Kita berbuka puasa di sini. Untuk yang masih kelas 9 ya, mungkin masih ketemu. Karena kita datang pertama mereka kelas 7. Sekarang kelas 9, berarti 2 tahun masih ketemu. Kalau yang masih kelas 8 sama kelas 7 yang baru pasti dia kenal. Tapi kalau yang sudah kelas 9 pasti tahu. Karena tahun 2 tahun yang lalu kita juga di sini di tempat ini kita berbagi bersama. Selalu besar harapan kita bahwa apapun yang kita serahkan di hari ini tidak dilihat dari nilainya, tidak dilihat dari berapa jumlahnya, tapi itu akan menjadi berkah buat adik-adik semuanya. Yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang diberikan dipergunakanlah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Saya ingat tahun lalu saya ketika acara yang sama di salah satu pesantren juga, saya cuma menyampaikan begini ya, dan ini selalu saya sampaikan. Kita sekarang hidup zaman yang sudah serba modern, tidak perlu ketemu, kita sebenarnya sudah bisa bicara sama-sama lewat beberapa aplikasi. Kita sudah bisa ketemu. Mungkin sekarang orang sudah kenal dengan namanya Zoom, kenal dengan namanya Webex, kenal dengan namanya YouTube. Malah yang familiar adalah TikTok. Nah, saya ingat tahun lalu pun saya sering ngomong begini, khusus untuk anak-anak pesantren, tidak ada salahnya teman-teman berteman dengan seluruh aplikasi itu. Tapi bisa tidak kalau teman-teman ketika bergabung atau berinteraksi dengan aplikasi tersebut, teman-teman menjual kondisi yang ada di tempat ini. Daripada, maaf ya, kita bikin konten yang tidak masuk di akal, konten goyang-goyang dengan segala macam hal, bisa nggak kalau satu saat teman-teman bikin konten itu memperlihatkan seperti apa sih sebenarnya pesantren Al-Madinah itu? Iya, mungkin buat teman-teman yang kelas 9, yang kelas 8, yang biasa dengan handphone, daripada cuma nonton drama Korea, mending dibuatkan konten TikTok sambil belajar. Kenapa? Sebenarnya kita pesantren bisa berinteraksi dengan pesantren yang lain kalau kita mau. Pernah nggak lihat pesantren-pesantren yang lain di luar Al-Madinah? Coba sekarang kita mau tanya. Ada yang biasa pakai TikTok di sini? Yang ada, bisa. Di depan Ustadz bilang sih ada. Di Al-Ishaq juga kemarin tahun lalu sama. Tapi begitu bilang artis TikTok, dong tahu semua. Iya tak? Jadi saya usah senyum. Jadi belangseng karena ada Ustadz. Tapi sebentar malam Ustadz suruh tidur, pasti ada TikTok. Kalau sini ada bisa begitu. Tapi coba sekali-sekali teman-teman itu berusaha berinteraksi. Kenapa? Supaya kita bisa saling belajar. Bagaimana sih kondisi pesantren? Misalnya, contoh, kita punya teman pesantren yang ada di Jakarta. Ya, misalnya punyanya salah satu ustadz lah, misalnya. Gimana sih kondisi mereka saat berpuasa? Bagaimana sih kondisi mereka di lingkungan pesantrennya? Nah, itu yang teman-teman sebenarnya bisa belajar. Kenapa? Karena itu tadi teknologi dipakai untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya selalu berikan saran kayak begini? Karena kita sekarang mengikuti kondisi perkembangan. Zaman sudah semakin maju,
alangkah lebih bagusnya. Kenapa? Kalau orang lihat kondisi pesantren ini nantinya, bisa saja besok-besok, ya insya Allah, karena saya sendiri dengar kan pesantren ini mau dibangun lebih, agak sedikit susah karena kondisi, ya, kondisi yang memang tidak memungkinkan. Tapi coba teman-teman share di media sosial, di Facebook lah, di TikTok lah kondisinya. Mungkin teman-teman tidak pernah tahu, ternyata ada teman-teman punya senior-senior yang sudah berhasil. Nah, mungkin mereka bisa membantu. Jangan dikira bahwa keluar dari Al-Madinah yang ada yang jadi orang berhasil. Siapa yang tahu? Ya kan Ustaz? Kita tidak pernah tahu. Tapi sebenarnya mereka adalah jebolan Al-Madinah, cuma yang pernah bilang. Tapi satu saat ketika itu semuanya ada, nah mungkin dengan teman-teman menggunakan media sosial dengan baik, bisa. Saya belajar dari teman-teman dari Bang Penny. Kita Al-Mulk dulunya tidak pernah mengenal yang namanya media sosial. Tapi pada akhirnya kita bisa melakukan itu untuk kebaikan. Kita sharing ke semua orang. Itu saya mengharapkan dari teman-teman. Boleh belajar dari Ustadz, mungkin Ustadz juga bisa diberikan kurikulumnya Ustadz untuk anak-anak ini. Tapi bukannya untuk melarang mereka sebenarnya. Kalau handphone dipergunakan dengan baik, mungkin satu saat insya Allah Al-Madinah akan menjadi lebih baik dari ke depan. Itu sih harapan kita semuanya. Setiap kali datang kita berharap bahwa Al-Madinah akan berubah lagi. Bukan hanya seperti kondisi saat ini, mungkin akan lebih dari saat ini. Kita berharap seperti itu insya Allah. Jadi sekali lagi pesan saya, ayo bijak-bijak teman-teman melakukan apapun berinteraksi dengan kondisi keadaan yang di luar, tapi semuanya demi kemajuan Al-Madinah nantinya. Itu saya dapat saya sampaikan di sore hari ini. Insya Allah semuanya bisa bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Fadli atas sambutannya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim sosial Penin Kreatif yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya sambutan yang berikut kami berikan kesempatan kepada pimpinan Yayasan Al-Madinah, kepada Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ya nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Mulk, para pimpinan Bank Penin dan BCA, insya Allah yang sudah hadir bersama kami di Yayasan Al-Madinah ini. Yang saya hormati juga Pak Ustadz Sundus dan para pengasuh yang sempat hadir juga, dan anak-anak santri santriwati yang berbahagia pada saat ini. Alhamdulillah, tentunya di hari yang ke-13, ada yang sudah ke-14, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang sampai hari ini dan yang kemarin itu sempurna dan diterima sebagai amalan yang baik, amalan yang mendatangkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disampaikan tadi atas perjuangan beliau, sehingga kita semua ini saling
kenal mengenal, ya, saling bisa bersilaturahim. Itu adalah merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak akan masuk surga, jangankan mau masuk surga ya, mencium bau surga orang yang memutuskan tali silaturahim, insyaallah. Ya, mewakili Yayasan Al-Madinah dari teman-teman dari Majelis Ta'lim dan juga dari perbankan, kami ucapkan banyak terima kasih atas silaturahimnya di Yayasan Al-Madinah ini. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terjalin terus meskipun di luar bulan Ramadan. Tentunya juga kami atas nama yayasan juga mohon maaf ya, mungkin pelayanannya sebagai tuan rumah tidak berkenan di hati daripada teman-teman sekalian. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran dari Majelis Ta'lim Al-Mud dan perwakilan dari perbankan sudah memberikan semangat yang luar biasa juga, motivasi buat anak-anak kami di sini, bahwa ternyata perjuangan itu yang namanya kebaikan itu pasti memang membutuhkan sebuah pengorbanan, sehingga bisa dilihat untuk anak-anak kami di sini bisa melihat bahwa yang ada di sini adalah orang-orang yang sukses, ya. Mudah-mudahan didoakan juga selain sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin amin. Ya, kemudian sebagaimana 2 tahun yang lalu ya, kita juga pernah berbuka puasa dengan Ustaz juga ya, sama-sama berbuka, bahkan dari Bang Pemin juga dulu pernah menyerahkan membeli bahan-bahan untuk pembangunan yayasan asrama, dan juga bagiannya dibangunkan untuk membangun madrasah sanawiyah yang ada di depan ini. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan di bulan yang barokah ini, di tempat ini, mudah-mudahan dengan doa kita semua, teman-teman dari Al-Mulk, Majelis Al-Mulk, dan juga dari perbankan diberikan kemurahan rezeki, diberikan kesehatan, dan tentunya yang paling terpenting adalah dilancarkan dalam setiap aktivitas pekerjaannya, insyaallah. Amin. Mungkin sekali lagi atas nama pengurus Yayasan Al-Madinah dan anak-anak semua kami ucapkan banyak terima kasih atas apa yang diberikan kepada kami semua. Kami tidak dapat memberikan balasan yang terbaik, dan kami hanya memberikan doa dan harapan yang terbaik. Mudah-mudahan selalu diberikan barokah dalam bulan Ramadan ini. Mungkin demikian sambutan singkat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Yayasan Al-Madinah. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan santunan simbolik dari nasabah melalui Penin Peduli. Kami undang dengan hormat Bapak Marcel selaku Ketua Tim Sosial Penin Kreatif untuk dapat memberikan secara simbolis santunan kepada Yayasan Al-Madinah. Santunan ini berupa santunan beras yang diberikan oleh Ketua Tim Sosial Penin Kreatif kepada Yayasan Al-Madinah.
Yang kedua, kami undang dengan hormat Bapak Fadli selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mul Perbankan Maluku untuk dapat memberikan penyerahan santunan kepada Yayasan Al-Madinah. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Acara selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki untuk acara berbuka, kita akan mendengarkan tauziah atau kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Sundus. Kepada Ustadz disilahkan. Ini bisa jepit di bawah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Yang terhormat Yang terhormat Ketua Majelis Perbankan Taklim Al-Mul beserta teman-teman semua, mohon maaf apabila kami salah mengucapkan. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Madinah beserta Dewan Guru yang hadir, yang sempat hadir, atau para pengasuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini memang kita sudah memasuki puasa hari ke-13. Jadi kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk sampai hari ini. Ya, kita tidak tahu, mungkin besok kita tidak bersama-sama menemukan makan sahur bersama dengan teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya. Karena berkat perjuangan beliau sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hadir ini sebagai bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan lainnya. Keistimewaan tersebut dia terlihat dari dorongan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini, ya, dan janji pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bulan yang hari demi harinya, jam demi jamnya, menit demi menitnya, dan detik demi detiknya sangat berharga. Nah, bagaimana tidak berharga? Kita tidur saja. Kita tidur saja itu
sangat berharga. Ya. Tidurnya kita itu dinilai sebagai tasbih. Ya. Kalau adik-adik tasbih, itulah hebatnya di bulan puasa. Nah ini, kalau misalnya orang tidur itu dia diam, itu tadi yang saya bilang, diamnya itu sama dengan orang tasbih. Jadi adik-adik kalau melakukan tasbih itu harus khusyuk. Siapa yang pernah tasbih khusyuk? Ada? Ada kesen? Sampai air mata keluar? Ada? Ada? Jadi kalau misalnya tasbih sampai air mata keluar itu berarti ada sesuatu hal yang mengganjal, yang mengakibatkan istilahnya rasa haru, ya, atau kita ditinggalkan oleh orang tua, itu kita zikir sampai bisa mengeluarkan air mata. Nah, Ramadan ini merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Ya. Allah Maha mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Manusia ini adalah tempat salah dan lupa. Manusia banyak lalai dan dosa yang dilakukan sepanjang hidup, ya, yang dia jalani. Oleh sebab itu Allah sediakan buat kita waktu yang khusus sebagai kesempatan bagi seorang muslim untuk menghapus dosa-dosa kita, sekaligus untuk memperbaiki kualitas iman kita. Ramadan adalah salah satu di antara mekanisme yang Allah sediakan untuk kita. Nah, ini sebenarnya kesempatan, ya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita baca dalam sejarah umat-umat terdahulu itu, ya, sebelum kita mereka diberikan umur yang relatif panjang. Ya. Nabi Adam umurnya berapa tahun adik-adik? Nabi Adam umurnya berapa tahun? 2000 tahun. Ya. Nabi Adam itu umurnya 2000 tahun. Sedangkan Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Nah, rata-rata umumnya orang dahulu seperti itu. Jadi secara hitung-hitungan dagang, ya, ini kita bicara dengan dagang lagi. Kalau hitungan dagang, kalau 300 tahun mereka bergelimang dalam dosa, ya, kan mereka masih punya stok berapa tahun? Kalau misalnya 2000 tadi, masih banyak. Ya, masih banyak untuk bertaubat. Itu umpama. Tapi hitungan-hitungan yang harus begitu kita umat Nabi Muhammad ini, ya, kita umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir. Ini diberikan umur yang relatif pendek, ya. Bahkan kalau mencontohi Rasulullah cuma berapa tahun? 63 tahun. Ya, kalau kita mau mencontohi Rasulullah cuma 63 tahun. Kalau misalnya
63 tahun, kalau 40 tahun kita bergelimang dalam dosa, berarti kita tekor. Karena sisa umur cuma 33 tahun. Berarti kita tekor berapa tahun? Kita tekor berapa tahun? Dari 63, kita bergelimang dosa 40 tahun. Kita tekor berapa tahun? 23. Kalau kita menghitung umur Nabi. (33 tahun) ya. 33 tahun ditebus dengan tobat seperti itu, ini kan belum seimbang neracanya. Ya. Apa dosa yang tidak terampuni? Apa itu kan belum, apa dosa yang tidak terampuni? Apa ada dosa yang tidak terampuni? Ya. Apa tidak ada peluang untuk melakukan pemutihan terhadap seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan? Dari sisi inilah kita melihat makna. Kalau kita mendapat Lailatul Qadar, kita melihat makna Lailatul Qadar. Ya. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Seakan tidak langsung saja Allah bilang, hai umat Islam sekalian, begitu banyak kesalahan yang kau lakukan, dosa kau tumpuk dan umur relatif pendek. Tapi Allah bilang jangan bersedih. Aku berikan kepadamu waktu dan tempat. Ya, aku berikan kepadamu waktu dan tempat yang punya nilai spesifik. Waktu dan tempat yang punya nilai istimewa. Tugasmu bagaimana memanfaatkan peluang yang diberikan itu. Nah, itu sebabnya ada penggandaan nilai pahala salat berjamaah. Ya. Allah melipat gandakan 27 kali lipat daripada salat sendiri. Beribadah di hari Jumat pun dapat tambahan pahala salat di Masjidil Haram di Makkah 1000 kali lipat pahalanya ketimbang di masjid-masjid yang lain, di masjid-masjid biasa. Dan itu tidak lalu berhenti karena sudah salat di sana sini, lalu berhenti, lalu salat di mana-mana karena kita merasa ibadah kita sudah banyak, ya. Istilahnya stok sudah banyak, berarti pahala sudah banyak. Berarti devisanya banyak. Nah, bukan itu pengertiannya. Ada ruang dan waktu yang punya nilai istimewa. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka nilai kelipat gandaan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah menyediakan ada bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Ada waktu yang istimewa sepertiga malam yang akhir. Ada tempat yang istimewa, Arafah, Mina, Mustajam, Qadar, Mustajam, Raudah, Jam-Jam.
ada waktu yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan ini bisa memperoleh Lailatul Qadar. Dari perspektif kita sebagai manusia, tidak ada orang yang tidak pernah salah, sengaja atau tidak, kecil atau besar, hilaf atau terpaksa. Setiap manusia mesti pernah melakukan kesalahan kepada sesama manusia, yang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah kita kepada Allah, kita bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah kita kepada manusia, kita meminta ridho kepadanya untuk memaafkan kita. Sampai ada hadis qudsi dikatakan, "Lau amiltum khataya hatta mala'atis sama summa nadintum fataballahu alaikum." Kalau kamu berbuat dosa penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Bagaimana tobat yang sebenarnya itu? Kata para ulama, tobat yang sebenarnya itu pertama meninggalkan perbuatan jahat. Yang kedua, dia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Yang ketiga, menyesal dia pernah melakukannya. Nah, inilah 3 syarat utama. Yang pertama, meninggalkan perbuatan jahat itu. Taubat dari minuman keras. Alhamdulillah, di sini tidak pernah ada yang konsumsi minuman keras. Tuh, bertaubat. Dan juga saya bisa pastikan di sini tidak pernah judi. Ya. Jadi kita bertaubat kepada Allah dari melakukan maksiat. Tinggalkan secara total. Meninggalkan perbuatan jahat tidak dengan angan-angan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan pernah lagi saya lakukan mau judi, tidak akan pernah lagi saya mau berzina, tidak akan saya mengulanginya lagi. Hal yang berikut yaitu yang ketiga, kita menyesal. Kita menyesal telah melakukan itu. Tapi kadang-kadang orang berkata, saya sekarang memang sudah tua. Dulu waktu saya muda, saya sudah puas. Bukan dia menyesal, tetapi dia puas. Sekarang si saya sudah tua, dulu waktu muda sudah puas saya. Bukan puas yang diminta, menyesal. Kenapa dahulu begitu? Kenapa telah melakukan itu? Inilah makna tobat yang sebenarnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan baik, melaksanakan taubat dengan benar, diterima taubatnya, pantas dia keluar dari Ramadan
dia masuk 1 Syawal, pantas jika ia masuk dalam golongan minal aidin wal faizin. Masuk dalam golongan orang yang kembali kepada fitrah. Ya. Suci, bersih. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dileburkan oleh ibadah dan taubat di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa keluar dengan taubat yang sempurna. Wal faizin, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Tidak dalam arti yang materialistis, tapi dalam arti memperoleh keberkahan dalam hidup ini. Sila Maya. 15 menit. Jadi keberuntungan, kita harus mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat nanti. Nabi menginformasikan, ya. Nabi menginformasikan begini. Orang yang baik itu bukan setiap tahun dia pergi umrah, dia pergi haji. Tapi siapa orang yang baik itu? Ini kata Nabi, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dia bisa jadi solatnya hanya 5 waktu. Bisa jadi sedekahnya hanya seadanya. Tapi dia banyak berbuat sesuatu yang bermanfaat di lingkungannya. Dia sebarkan kebaikan. Dia menjadikan rahmatan lil alamin. Dia membawa keberkahan bagi lingkungannya. Dia itulah lebih baik daripada orang yang salat, yang hitam jidatnya, tapi dia banyak musuhnya. Cuma gara-gara got, cuma gara-gara kandang ayam, dia bermusuhan. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya. Tinggal 5 menit ya. Ya. Jadi karena mengingat waktu, ya, mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Ya. Dan Allah meridai kita semua menjadi pemenangnya. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kultum yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi arahan untuk kehidupan kita kelak nantinya. Baik adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu semuanya, sembari menunggu sesaat lagi akan waktunya berbuka puasa, marilah kita sama-sama bersalawat sebelum membuka, yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz, sekaligus akan membacakan doa berbuka. Kepada Pak Ustadz, silakan. Ya, mengisi waktu kita berzikir sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakatika la. Asyhadu an la nas'aluka
من سكتك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سكتك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Sebelum kita berbuka puasa, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dimudahkan kita untuk menimba ilmu dan kebaikan amalan-amalan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban qasi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka khairan qasirah wa nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka sukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sama-sama berdoa untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah buka puasa sholat. Inna laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika astaqu rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, selamat berbuka puasa. Ustaz.